warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gentong, Bapak Misyono, dan juga kepada segenap pengurus takmir Masjid Nurul Hidayah. Tak lupa juga kepada Ustadz Suryadi dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan lompolongna dan gula sarang ajunan neka menjadi asbab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Malam semangken neka adalah malam yang sangat spesial, yang mana majelis zikir insan kamil yang sudah berjalan kurang lebih sekitar 7 tahun pada malam hari ini perdana diselenggarakan di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Tujuan utama diselenggarakan di desa ini tiada lain adalah kita berkumpul bersama-sama dengan harapan supaya hajat keinginan untuk membangun pondok pesantren insan kamil segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan bismillah mohon doanya untuk seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Insya Allah bulan Syawal akan dimulai peletakan batu pertama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan pesantren bisa segera berdiri sehingga bisa membawa manfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di desa ini pada khususnya, dan untuk menyebarkan, menegakkan syiar agama Islam khususnya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Surat Al-Baqarah ayat yang ke-63 dan 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa id akhadna, wa id dan ingatlah, kienga empian. Makna dari id neka apa? Id itu artinya adalah dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman itu artinya menunjukkan satu kondisi tertentu pada zaman tertentu di tempat tertentu. Nah, dalam Al-Quran neka kita sering menjumpai ada kalimat wa'id, ada kalimat wa'idha. Artinya sama-sama ketika. Bedanya wa'id neka mon ngangkui sukun menunjukkan sesuatu yang terjadi pada zaman lampau. Jadi Al-Quran mon ada buwa'id mereka menunjukkan kejadian yang terjadi zaman lambe. Tapi kalau wa'idha ngakui fathah mereka maknana suatu kejadian yang masih akan terjadi. Jadi belum terjadi, Al-Quran memberikan pengabaran kepada kita. Salah setong contohnya
idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ayat neka menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Hari kiamat belum kejadian, maka Al-Quran menggambarkan dengan kalimat idza. Nah, wa'id ayat neka menceritakan suatu kejadian di masa lalu yang mana zaman lambe neka beda setong sejarah, yang sejarah ini diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk mengambil pembelajaran sebagai bekal kehidupan di masa kita pada zaman ini, karena yang namanya peristiwa sejarah itu akan senantiasa terulang. Mon pelaku sejarahnya tak bisa ngolangin. Cumana lambe Fir'aun, pelaku sejarahnya Fir'aun cuman semakin sobung. Nabi Musa cuman semakin sede. Nah, tetapi kalau peristiwa sejarahnya akan bisa terulang kembali. Kalau zaman dulu ada orang yang durhaka kepada Allah, kemudian mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksaan dari Allah, maka zaman semakin kejadian itu akan terulang lagi. Apabila ada orang yang durhaka kepada Allah, maka pasti hukuman Allah akan turun kepada orang tersebut. Jadi bukan pelaku sejarahnya yang terulang, tetapi sejarahnya, kualitas pembelajaran dari sejarahnya yang akan terjadi berulang ila yaumil qiyamah. Nah, Al-Quran neka salah setong tujuannya kenapa kok yang diceritakan seputar tentang sejarah, supaya kita ini punya persiapan ketika menemui satu kondisi yang sama dengan yang dikabarkan oleh Al-Quran. Oni derma carana ngadepi situasi yang terjadi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Wa'id, dan ingatlah, akhadna, ketika kami mengambil, mitsaqakum, janji kalian. Nah, dalam Al-Quran ayat neka akhadna, nah neka bukan menunjukkan jumlah bilangan yang banyak, tetapi dhamirna ini mengacu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang non muslim neka kadang-kadang menggunakan dhamirna ini untuk menyerang akidah kita, di mana dikatakan bahwa Islam ini akidahnya Tuhannya Tuhan yang esa. Umat Islam neka akidahnya meyakini bahwa Tuhan neka setong, yaitu Allah. Nah, tapi apa dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menggambarkan dirinya dengan kalimat kami, bukan dengan kalimat saya. Ayat semangken akhadna, kami mengambil, kami naneka Allah. Lah kenapa kok yang digambarkan itu dengan kalimat kami, padahal Allah neka setong? Nah, ulama tafsir menafsirkan bahwa kalimat kami dalam Al-Quran yang mana Allah menggunakan kata kami itu bukan menunjukkan Allah jumlahnya banyak, tapi tujuannya adalah untuk lita'zim, untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Ta'osa ujauh Allah. Saya paling gampang Pak Tenggi umpama abri sambutan. Beliau pas adebu, kami selaku kepala desa. Nah, ketika beliau mengucapkan kami selaku kepala desa, kan petenggina kan pakun setong. Tapi dengan mengucapkan kami itu menunjukkan kebesaran jabatan kepala desanya, yang mana kepala desa ini mewakili segala perangkat desa. Maka dengan mengatakan kami bukan berarti petenggina lebih dari setong, Pak Tenggina pakun setong, tapi kaminya menunjukkan lita'zim, keagungan dari jabatan kepala desa tersebut. Maka ketika Allah mengatakan kami, itu bukan menunjukkan Allahnya banyak, tetapi menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian atas kalian. Ayat neka turun pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah domisili di Madinah. Nah, Madinah neka Kanjeng Nabi salah satu medan dakwahnya adalah menghadapi kelompok kaum Yahudi. Sekadima kaum Yahudi neka adalah sisa peninggalan umat
yang membawa ajaran dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, maka ketika dikatakan mitsaqakum, perjanjian atas kalian, saya maksud mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi, tetapi Bani Israel nenek moyangnya orang Madinah, orang Yahudi Madinah yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat mereka beda ceritanya, ada kaitan dengan pembahasan tafsir yang sebelumnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkholwat di Gunung Tur, berkholwat neka mon medurana atapah. Jadi Nabi Musa neka perintah sareng Allah atapah selama 40 malam. Nah, tujuan dari bertapa ini, tujuan dari bermunajat neka adalah untuk diberikan satu kitab suci, yaitu namanya kitab apa ke Nabi Musa? Kitab Taurat. Jadi bertapa selama 40 malam, mohon bahasa semangken, bermunajat berkholwat selama 40 malam, turun kitab Taurat. Nah, selama Nabi Musa neka mangkat bermunajat ibadah di Bukit Tur, bangsa Israel neka keberi kekacauan. Bangsa Israel neka beda setong orang senamana Samiri neka punya kemampuan melihat sesuatu yang gaib. Nah, ketika Nabi Musa dijemput oleh malaikat Jibril, nah Samiri neka nengaleh malaikat Jibril ke jeren. Nah, jeren malaikat Jibril neka melewati tanah, ada bekas tapak kaki dari kudanya malaikat Jibril. Nah, tanah seedek sareng jeren malaikat Jibril neka ekalak sareng Samiri beyaki patung dari emas berbentuk anak sapi. Nah, tanah neka dimasukkan ke dalam anak sapi tersebut, ke dalam patungnya, sehingga muncul kekuatan segoib. Patungnya anak sapi neka pas bisa betah. Dan ajaibnya, setiap orang yang datang ke patung sapi tersebut, itu setiap hajatnya, setiap isi hatinya bisa ditebak oleh anaknya, oleh patung anak sapi tersebut. Kenapa kok punya kemampuan magic? Karena ada jin, ada setan yang masuk ke dalam patung sapi tersebut. Akhirnya melenceng imannya bangsa Israel yang awalnya menyembah kepada Allah berganti menyembah kepada patung anak sapi, jadi murtad kafir. Padahal mereka itu baru saja mendapatkan nikmat dari Allah berupa keselamatan dari Fir'aun. Sekadima bangsa Israel mereka dijajah oleh Fir'aun selama 400 tahun. Kemudian datang Nabi Musa dengan serangkaian mukjizatnya, diselamatkan bangsa Israel dengan peristiwa yang dahsyat. Sekadima Nabi Musa neka di tongkatnya dipukulkan ke tasek, nah tasek neka membelah menjadi jalan sehingga bangsa Israel bisa melewati laut dan selamat sampai kepada daratan yang berikutnya. Sementara Fir'aun dan pengikutnya mati tenggelam di dalam laut. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi kalau paen pon lestari oleh nikmat, kalau paen karena ngabes patung sapi ajaib. Akhirnya nyembah patung sapi. Begitu Nabi Musa preman dari Bukit Tur Sinai terkejut, kok umatnya yang baru saja mendapatkan nikmat langsung dari Allah hanya ditinggal 40 hari kok sudah berubah, yang awalnya iman kepada Allah kok malah berganti iman kepada patung anak sapi. Nah, akhirnya turun berbagai yang sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, berbagai macam hukuman. Salah satunya yaitu mereka diperintahkan untuk saling membunuh di dalam syariatnya Nabi Musa. Dan selanjutnya setelah peristiwa hukuman itu berlalu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memilih 70 orang, petong polo orang yang paling terbaik dari kalangan Bani Israel untuk bersama-sama pergi ke Bukit Tur. Namanya Bukit Tur. Bukit Tur ini daerahnya di Sinai. Sinai ini di seberangnya Mesir, lambe 100% ndikna Mesir. Nah, semangken sebagian dari tanah Sinai mereka diambil secara paksa, dijajah oleh Israel dengan cara yang
tidak baik. Nah, petong polo orang neka diajak oleh Nabi Musa pergi ke Bukit Tur. Sampai di Bukit Tur, tujuan utamanya adalah untuk menerima kitab Taurat. Nah, bidana Taurat sareng Al-Quran, mon Al-Quran neka diturunkannya secara berangsur-angsur, tidak sekaligus langsung jadi satu mushaf selama kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, sementara kitab Taurat neka sekaligus langsung turun, bentuknya jadi satu seperti mushaf. Nah, ketika kitab Taurat neka turun, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, taati kitab ini, ikuti kitab ini, imani kitab ini. Kenapa jawaban bangsa Israel? Tidak, saya tidak mau beriman kepada kitab Taurat yang diberikan oleh Tuhanmu. Diulang oleh Nabi Musa, imani kitab ini, karena kitab ini adalah firman Allah. Bani Israel tetap menolak dengan tegasnya, tidak mau beriman kepada Allah. Coba bayangkan, sudah diselamatkan dari Fir'aun, sudah diampuni dosanya setelah menyembah patung anak sapi, bahkan mendapatkan kenikmatan di mana Allah memberikan makanan dari surga berupa manna dan salwa. Ketika panas diberikan naungan berupa awan, masih tidak mau iman kepada Allah. Bahkan dengan sombongnya bangsa Israel mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu hai Musa, gak akan beriman kepada Allah hai Musa, sampai kami bisa melihat wujudnya Allah secara nyata. Coba bayangkan, mereka saking kurang ajar bangsa Israel sampai nego minta ngabes Allah berunda iman, minta wujudnya Allah terlihat baru mau iman. Maka ketika bangsa Israel mengucapkan ingin melihat wujudnya Allah secara nyata, fa'akhadhatkumus sha'iqatu, eta porkelat pas dengan Allah itu diturunkan petir. 70 orang ini satu persatu dimatikan oleh Allah. Jadi bukan mati sekaligus, tapi mati tong setong. Apa hikmahnya mate tong setong? Supaya kancana seodi neka oni mon kancana neka tong setong mate sampai abena bibi noro mate, dibunuh satu persatu oleh Allah. Nah, ketika sudah meninggal, sudah mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan satu kejadian yang namanya khariqal ada, sesuatu yang di luar kebiasaan. 70 bangsa Israel yang dimatikan oleh Allah, mereka satu persatu kembali dihidupkan. Bukan sekaligus dihidupkan semua, tapi tong setong odi. Tujuannya apa? Supaya seodi bisa nengale ternyata nase mate mereka abeli odi. Yang meninggal ini bisa hidup kembali. Setelah hidup semua, mereka kan peristiwa sudah luar biasa. Harusnya kan iman kepada Allah dengan kekuatan yang begitu luar biasa, tapi ternyata ketika diminta untuk iman kepada Allah, mereka tetap menolak iman kepada Allah. Beda orang model neka cuman semangkin. Beda orang model neka cuman semangkin. Masih mulai berbanyak semangkin. Sudah dikasih corona, pakun tanda ibadah. Lambe beri ujian banjir, pakun kelopain ke Allah. Dikasih ujian gempa bumi, pakun kelopain ke Allah. Dikasih ujian bencana alam macam-macam, masih tetap lalai kepada Allah. Bahkan terakhir dikasih ujian corona, cuman PPKM beri banyak sesobung omong, pakun banyak sedurhaka ke Allah. Ini kan sobung bidana sareng bangsa Israel yang berulang-ulang diberikan adab tapi tidak ingat kepada Allah. Nah, maka di ayat berikutnya diceritakan wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat di atas kalian gunung Tur. Tetapi karena orang neka bangsa Israel neka tidak mau iman kepada Allah, padahal sudah ditunjukkan berbagai macam keajaiban, akhirnya Allah menunjukkan sekali lagi keajaibannya. Gunung Tur neka sareng Allah angka lestaren ayangka esabe eatasa cetaka bangsa Israel. Di dalam ayat lain dikatakan wa idnatakna,
Natakna neka maksudnya adalah digoncang, setelah digoncang edhebu, setelah edhebu esabe atasa cetaka bangsa Israel. Nah, kenapa kok tidak langsung diangkat untuk memberikan efek ketakutan? Empian membeda gunung, pas gunungan neka agudi kira-kira empian takok nabanten. Nah, bangsa Israel neka maksudnya supaya takok peduli edhebu esabe atas cetaka bangsa Israel. Nah, setelah esabe atas cetaka bangsa Israel diancam mau beriman atau tidak kepada Allah. Kalau beriman maka diselamatkan, dilepaskan dari hukuman. Tapi kalau tidak beriman, gunung neka teka kecetaka bangsa Israel. Nah, setelah ada ancaman demikian, guru bangsa Israel neka endek sujud ke Allah. Keng dasar bangsa Israel sujudnya setengah-setengah. Jadi badannya sujud, cetaka adenga, karena sujudnya setengah hati. Nah, tetapi karena rahmatnya Allah, barokahnya mau sujud walaupun dengan paksaan, maka terlepas dari hukuman Allah. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Maksudnya yang diambil itu adalah kitab Taurat. Yang dimaksud dengan kekuatan itu pertama kekuatan secara jasmaniah, karena kitab Taurat ini diturunkan wujudnya langsung berupa satu kitab, maka tubuh ini harus menunjukkan gambaran kekuatan mau menerima Al-Quran tersebut. Nah, kekuatan yang kedua yang dimaksud adalah kekuatan pikiran. Maksudnya kekuatan pikiran, ajaran agama mereka adalah pelajaran yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Ketika Al-Quran mengatakan, ketika Taurat ataupun Al-Quran semakin mengatakan hal ini baik, maka otak kita akan bisa menerima ini baik. Tapi kalau kitab ini mengatakan buruk, maka otak kita juga bisa menerima bahwa hal ini buruk. Contoh, menyembah Allah neka saya apa coba? Saya, otak bisa menerima. Musyrik neka saya apa coba? Coba, otak bisa menerima. Orang akal warga nikah neka saya apa coba? Otak bisa menerima. Orang azina neka saya apa coba? Coba, otak juga bisa menerima. Bahkan pelaku zina pun tahu bahwa zina itu jelek. Ada ke anakku neka saya apa coba? Saya, otak bisa menerima. Ngecok, lecek, nipu orang saya apa coba? Coba, otak juga bisa menerima. Bahkan saya ngecok pun oni bahwa ngecok neka salah. Nah, maka ajaran agama itu sesuai dengan akal pikiran manusia. Sehingga dengan kekuatan akal pikiran, kalau mau dijalankan sungguh-sungguh, maka pasti akan mudah menjalankan ajaran agama. Kekuatan yang terakhir adalah kekuatan iman. Nah, iman mereka yang menentukan tingkat ketakwaan seseorang atau tidak. Contoh, mangkat ke masjid, mereka demang napa berek? Berempat banyak orang compokna semakna masjid kenggure alangkah melangkahkan kaki ke masjid. Saya kebetulan mereka apanya? Yang membuat berat itu adalah lemahnya iman. Masjid jaraknya dekat, yang mau melangkahkan kaki ke masjid. Coba ngeding pengumuman ayo ting ting konser Jember, mangkat kaki ke Jember, tekak jauh jadi Demang. Nah, ini yang menunjukkan adalah kekuatan iman. Contoh boleh empian atau tahajud berek napa Demang? Yakin Demang. Tahajud kampi, tahajud berek. Begitu ada pengumuman jam 2 malam, kalau 2 malam beda pertandingan El Clasico Barcelona Real Madrid, jaga nama tedu, jaga nama bisa apa jeng repot ngabus bola bisa jaga. Nah, ini kaitannya dengan iman.
Nah maka ketika seseorang imannya kuat, maka dia akan dengan mudah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah. Coba yang pikir, perintah Allah yang mana yang memberatkan kita? Sholat. Sholat ini ada nggak ceritanya orang sholat dihina? Sombong kan? Ada orang sholat bisa kening stroke. Sombong. Berarti sholat mereka mudah untuk dikerjakan oleh umat manusia. Apa sah mereka berat apa demam? Mohon berdoa orang yang ngocak saya tidak bisa puasa, bukan tidak bisa puasa, tidak mau puasa. Buktinya apa? Kalau orang lain bisa puasa, kenapa dirinya tidak bisa puasa? Cereng-cereng bini adiyit, satu hari satu kali makan kelar, masa apa salah kelar? Zakat 2,5%. Zakat mereka kan setelah beda persen, nah buru emakon zakat. Nah kalau uangnya sudah ada disuruh zakat, ini kan bukan berat. Yang berat itu kalau tidak ada uangnya disuruh zakat. Maka ajaran agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan ujian, cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi impian abejeng napa enten mereka terkait dengan kekuatan imannya. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan. Kekuatan fisik, kekuatan pikiran, dan kekuatan iman. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang terkandung di dalamnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Napa makna takwa? Benih takwa kesetua, takwa neka maksudnya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha dengan sungguh-sungguh menjauhi yang dilarang oleh Allah. Maka orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran zaman semangken, sama dengan zamannya Nabi Musa yang berpegang teguh kepada Taurat, maka dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Nah maka kalau sudah jadi orang bertakwa, apapun profesinya akan membawa rahmat buat orang di sekelilingnya. Pejabat jadi pejabat yang bertakwa, maka dengan jabatan yang dimilikinya dia akan gunakan untuk menolong agama Allah. Pedagang, pengusaha yang bertakwa, maka dengan uang yang dia punya akan digunakan untuk menolong agama Allah. Orang yang alim, orang yang pintar, dengan kepandaiannya dia akan gunakan untuk menolong agama Allah ketika dia bertakwa. Tapi montak takwa salbut, pejabat tadi takwa, digunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Seorang pengusaha, orang yang kaya tidak punya ketakwaan, maka dia akan gunakan kekayaannya untuk mendatangkan kekayaan berikutnya walaupun dengan cara merugikan orang lain. Orang yang pandai, tidak bertakwa, maka dia akan gunakan kepandaiannya sebagai ngakalin orang lain. Maka takwa ini menjadi penting, dan puncak dari ketakwaan adalah dengan berpegang teguh kepada ajaran yang terkandung di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling setelah itu. Jadi coba bayangkan bangsa Israel sudah berjanji setelah melewati berbagai macam serangkaian pengancaman dari Allah, bahkan ada azab, sudah janji masih diingkari. Bangsa Israel itu masih ingkar lagi. Itu bisa dilihat cuman sekarang. Pokoknya bangsa yang paling lecek kan mereka bangsa Israel. Dari zaman Gula Kikeni sampai Semangken, setiap terjadi pertempuran, peperangan yang ingin menjajah tanah Palestina, maka ketika ada perjanjian damai, pasti yang mengingkari pertama Israel. Coba mungkin abus buat sejarah. Karena dari zaman lambat mereka kebiasaannya lecehkan, mengingkari janji. Maka nampian mon ajanji segut lecek, mon pian ajanji lecek, empian kancana bangsa Israel. Karena tahu lecehkan. Nah, bangsa Israel mereka sampai sekarang suka mengingkari janji, karena janji sama Allah saja dia ingkari, apalagi janji sama manusia.
Falaula fadlullahi alaikum, maka jikalau bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum minal khosirin, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi bangsa Israel mereka sampai semakin masih mendapatkan rahmat dari Allah, tidak sama dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya. Sekadima bangsa yang sebelumnya ketika berbuat perbuatan yang durhaka kepada Allah diadab sampai musnah. Beda kaumnya Nabi kaum Ad semakin konsobung. Kenapa? Musnah karena durhaka kepada Allah. Kaumnya Nabi Nuh musnah karena durhaka kepada Allah. Kaumnya Nabi Lut musnah karena durhaka dengan Allah. Kaumnya Nabi Shaleh namanya kaum Tsamud juga musnah akibat durhaka kepada Allah. Nah, bangsa Israel mereka libelian durhaka kepada Allah, tapi sampai sekarang anak keturunannya masih ada. Nah, ini berkat rahmat dan karunia Allah. Maka pembelajarannya buat kita apa? Kalau Allah saja yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ada ciptaannya yang durhaka kepadanya, Allah masih memberikan rahmat dan karunia kepada orang tersebut, maka kita sebagai umatnya Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang zalim kepada kita, selama itu berkaitan dengan diri kita, kalau kita bisa maafkan, maafkan. Kalau bisa memberikan kebaikan, kasih kebaikan. Bahkan para salafus sholih itu mengajarkan mon beda orang saya ala coba cak ngocaen neka bukan dibalas dengan keburukan tapi dibalas dengan kebaikan. Kenapa? Karena dalam kitab keterangan bahwa siapa yang suka menjelek-jelekan orang lain, baik itu fitnah maupun kenyataan, maka petong polo sholatnya yang diterima oleh Allah akan diberikan pahalanya kepada orang yang dihina. Umpama gula cak ngocaen Pak Tenggi petong polo sholat dan gula saya terima, mereka bayang lagi empian abajeng setahun belum tentu sekali terima. Mereka petong polo sholat yang diterima pahalanya diberikan kepada orang yang dicak ngocaen. Saya cak ngocaen Pak Tenggi 70 sholat saya yang diterima diberikan kepada Pak Tenggi. Neka contoh, sehingga para kiai lambe neka beda kiai kenyataan neka daerah Kudus santre dateng ke kiai nah kiai ajunan ecak kocaen sareng Pak Ruah sema bere neka oh dan cong masuk ke dalam keluar nyambi gedeng kuring bagi cong kebeden gula benih kebe secak ngocaen empian neka kan ecak kocaen kiai ma'ampian ma'abri kedeng guring. Apa jawaban kiai? Jawaban kiai, cong engkau ria beri pahala gratis juk tojuk tak abejeng, tidak ibadah, tidak melakukan apapun karena barokana oleh nekacak ngocain engkau, akhirnya engkau oleh pahala petong polo sholat saya terima. Nah engkau tandi apa saya kebe abeles. Nah karena tidak punya apa untuk balas, maka pisang goreng ini ucapan terima kasih untuk orang yang menghina saya. Kelakuan Rabu boleh ya Pak Kun cak ngocain ajunan mereka lestari duit gedeng guring Pak Kun cak ngocain mangkat ke pasar cong kebe apa ya mulai anggur kebe gula benih kebe saya cak ngocain engkau bemaki beri boleh ya engkau oleh pahala boleh gratis petong polo sholat tapi impian deki mon preman bisa praktek menurut saya cak ngocain impian nanti gedeng guring bagi gedeng guringan kayak mau tak kelar betul kaki di perengan. Jadi balas dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengajarkan makhluk yang diciptakannya durhaka kepadanya, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut. Maka kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah, selama yang dihina diri kita, balas dengan kebaikan sesuai kemampuan kita. Minimal tak kelar beri, minimal doakan, ya Allah
Mudah-mudahan orang ini dapat hidayah, orang ini terbuka hatinya sehingga dia bisa menjadi orang yang baik, bisa menjadi orang yang istiqomah di dalam kebaikan, dan aku ikhlas memaafkan setiap kesalahannya. Nyaman di umat Nabi Muhammad. Kalau hidupnya begini nih enak, maka kehidupannya akan banyak karunia dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat durhaka, dan kita semua mudah-mudahan beserta anak keturunan kita istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam kita, istiqomah di dalam ketaatan kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah akhlaknya, dijaga akidahnya, dijaga ibadahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan dengan pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokah pembacaan sholawat, semua hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Yakin bahwa ketika nanti kita membaca sholawat, Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita, maka setiap hajat yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad